Oke, shalom semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan segera memulai Shalom. pada malam hari ini. Puji Tuhan sudah bergabung sama kita Pak Jonathan Patiasena dan juga Pak Christmas Kapolres Alor. Mari Pak Christmas, mungkin ada yang belum tahu Alor itu ada di mana. Alor itu salah satu pulau di NTT, Nusa Tenggara Timur. Jadi beliau jadi Kapolresnya di sana. Oke, saya serahkan waktu selanjutnya kepada Astrid yang akan memimpin kita dalam praise and worship pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya mau nyapa dulu semua keluarga besar Rock yang ada di Tawau. Selamat bergabung. Yang ada di Sarawak, puji Tuhan ya. Haleluya. Yang dari 21 juga. Tarakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama nikmati KM Gathering pada malam hari ini. Siapkan miliki sikap hati yang menyembah walaupun kita di rumah, tapi tetap kita beribadah ya. Jadi ayo miliki sikap hati yang menyembah kepada Sang Raja. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada Astrid dan tim untuk memimpin dalam pujian dan penyembahan pada malam hari ini. Baik, shalom, selamat malam semua. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan sama-sama berdoa dipimpin oleh Kudan. Tapi kita akan sama-sama memuji Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat
Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kami. Engkau sudah pimpin kami Tuhan. Kami semua sehat. Kami bersyukur Tuhan pemeliharaan-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Kalau hari ini kami berkumpul Tuhan walaupun secara online. Kami mengucap syukur Tuhan kebaikan-Mu bagi setiap kami begitu berlimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau yang menyertai KM Gathering ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan tetap muji Tuhan. Kita muji kebaikannya dan kita mengucap syukur atas semua penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terpujilah nama Tuhan. Malam hari ini kita sama-sama mendengarkan kesaksian dan saya serahkan kepada Kak Herol untuk memimpin kita di sesi berikutnya. Ya, shalom saudara, luar biasa. Ada semua teman-teman di rayon ini, Pak John Bampa di Sarawak, Bintulu, sudah bersama jemaat ya, saya lihat. Yes, Pak John bersama jemaat di Bintulu. Jemaat di Sabah, di Tawau juga itu sudah kumpul, shalom semuanya. Yes, di Perumahan Damai, Tawau. Lantas ada Ibu Eriana, Sarawak, Gembala Sarawak, tapi ada di BSD, ya. Terus bersama kita keluarga kita dari KM Kelandasan yang kita utus
ke Alor sebagai pejabat di kepolisian di Polres Alor, Pak Krismas. Selamat datang teman-teman di Tarakan, Rok Tarakan, Cahaya Baru, Kota, Rok Juwata, Rok mana lagi? Rok Tanjung Pasir, selamat datang, selamat bergabung. Ada keluarga besar kita yang di Papua. Pak Raymond masih di Papua ya, Pak Raymond? Saya lihat wajahnya ada. Oh, di unmute Pak, di unmute, saya mau say hi dulu Pak Raymond. Di Papua di mana Pak? Di Merauke ya? Tepatnya sekarang lagi di Jakarta Pak. Kemungkinan Senin baru ke Sorong. Oke, siap. Baiklah, kalau begitu tanpa berlama-lama, Kak Jonathan tentunya sekarang jam 10 di Melbourne. Thank you. Mari kita beri hai semuanya untuk Pak Jonathan. Terima kasih Kak Jo untuk memberikan waktu bisa sharing bersama kita apapun yang Tuhan taruh lah ya. Pak Errol, sorry. Yes. Kilo 21 juga Pak Errol, katanya mereka kok nggak pernah disebut kilo 21. Kilo 21, yes, sorry, saking dekatnya nggak kesebut ya. Jemaat Rock Kilo 21, nanti kalian memberikan vokal grup ya, nanti kapan-kapan ya. Sudah main YouTube-an soalnya, Rock Satelit Kilo 21. Jadi kita punya cabang baru Kak Jonathan di Satelit Kilo 21. Kilo 21 letaknya pasti Kak Jonathan pernah lewat, yaitu antara Balikpapan sama Samarinda. Jadi pasti pernah lewat, nah itu ada perumahan baru, sudah ada satelit baru kita di sana. Puji Tuhan, tanpa berlama-lama, baiklah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya tergerak, sebelum kita lupa, kita sama-sama mendoakan Pak Krismas, karena beliau memiliki jabatan yang cukup strategis di Pulau Alor. Mari kita angkat tangan sama-sama, supaya tidak lupa, saya doakan sekarang aja. Bapa, kami berdoa untuk Pak Krismas, minta kemurahan-Mu Tuhan, sehingga dia memiliki hikmat dari Tuhan memimpin Polres di Alor dengan segala permasalahannya. Apalagi hari-hari ini, beliau harus memimpin keamanan sehubungan dengan pilkada, dan pada saat yang bersamaan ada pandemi corona. Minta kemurahan-Mu Tuhan, sehingga hikmat Tuhan ada pada beliau, wibawa ilahi mengurapi beliau, sehingga beliau sungguh-sungguh bisa didengar oleh pemerintah daerah di Alor, memiliki hikmat dari Tuhan dengan segala kerendahan hati dan sikap Kristus. Sungguh-sungguh beliau bisa memperluas kerajaan sorga lewat pelayanannya di Polres Alor. Tuhan, kami memberkati hamba-Mu ini dengan hikmat Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas beliau, anak istrinya, semuanya sempurna di dalam perlindungan Tuhan. Selama kedinasan di Alor, kami berdoa, sungguh-sungguh Kristuslah yang terlihat dari kehidupannya. Dia benar-benar menjadi profil pemimpin yang berbeda, yang serupa Kristus, yang menjadi panutan dalam kepemimpinannya di Pulau Alor Tuhan. Sehingga benar-benar nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengangkat tangan atas hamba-Mu, kami mengutus beliau untuk memperluas kerajaan sorga di Pulau Alor, dan dimanapun Engkau mengutus beliau. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang juga kami berdoa untuk firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Pak Jonathan. Kami berdoa Tuhan, kami membuka hati yang sangat luas untuk mengizinkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kami, sehingga benar-benar pertemuan ini, di mana Engkau juga hadir omnipresent bersama dengan kami benar-benar mengalami perjumpaan dengan firman Tuhan. Kami sangat haus ya Tuhan untuk mendengarkan Engkau berbicara. Bicara Tuhan melalui hamba-Mu, kami sangat membuka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengizinkan Engkau berbicara buat kami. Amin. Amin. Silakan Pak Jonathan untuk berbagi. Semuanya di mute. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Halo. Ya, ini region Kalimantan sampai ke Malaysia ini harusnya, merupakan kesempatan yang luar biasa buat saya. Senang juga dengar suaranya Pak Krismas tadi, luar biasa. Ya, perjalanan yang naik luar biasa, itu hebat sekali. Tuhan memberkati. Oke. Saya ingin membahas beberapa hal yang harusnya saudara sudah mengetahui. Nah,
berusaha untuk mencari Tuhan dan kira-kira apa yang kita perlu nyatakan sekarang ini. Jadi memang Tuhan mulai berbicara sekarang kepada kita adalah saatnya untuk menyatakan kehadiran Tuhan. Ini penting sekali. So this is the time to manifest the presence. Jadi ini sudah waktunya ya, sudah saatnya untuk menyatakan kehadiran Tuhan. Saya selama beberapa bulan belakangan ini banyak berbicara tentang menyeberang karena saya tahu Tuhan sedang memimpin kita semuanya untuk menyeberangi COVID-19 ini. Apa saja namanya, orang mau bilang akademi, orang mau bilang pandemi, name it, whatever name, okay, you put before the name COVID-19, Tuhan berkata kita akan menyeberanginya. Amin. Dan Tuhan akan membawa kita menyeberanginya dengan kemenangan. Amin. Dan waktu kita menyeberang itu baru bagian awal. Sebab setelah menyeberang itu ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan setelah itu. Seperti waktu Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang danau Galilea. Dari daerah Kapernaum, dia menyeberang ke daerah Gerasa. Gitu ya. Kalau saudara perhatikan saudara bisa baca di Markus pasalnya yang keempat, saudara bisa baca di Injil Matius pasalnya yang ke-8. Saya enggak, ayat 35, kalau Markus 4, 35 sampai ayatnya yang ke-41, kalau tidak salah. Ayat-ayat tentang Yesus mengajak mereka menyeberang ke seberang itu. Ya. Tentu saudara tahu ya, waktu menyeberang ke seberang itu, di tengahnya mereka mengalami badai. Betul ya, mereka mengalami badai. Tapi Tuhan yang suruh mereka ke seberang kok. Nah, orang kadangkala hanya membicarakan badainya. Mereka lupa tujuannya. Nah, itu dia. Kita disibuk bicara badai, kita nggak membahas tujuannya apa. Ya, kita ini suka tenggelam dalam badai. Kita suka sekali habiskan waktu kita membesar-besarkan badai kita. Kita gagal melihat tujuan Tuhan. Jadi waktu Tuhan sampai di seberang sama murid-muridnya, di seberang itu langsung ketemu dengan seorang yang kerasukan setan. Sudah tahu ceritanya kan? Waktu sampai di seberang, apa yang Yesus buat? Yesus tidak buat macam-macam, langsung usir setannya. Ternyata setannya nggak sedikit, ada 2000 roh jahat dalam orang ini. Ya, itu kata yang dipakai buat orang itu, dia berbahaya sekali. Dia ferocious kata yang dipakai itu. Jadi dia berbahaya, bisa mencelakakan orang. Tapi Yesus usir 2000 roh jahat, masuk pada babi, kemudian babi mana? Coba lihat dulu. Ini berarti sejak waktu Yesus masih melayani, Yesus sudah menyeberang melayani orang kafir. Ada babi itu berarti mereka bukan orang Israel. Karena daerah Gerasa itu adalah ujung dari 10 kota Yunani yang disebut dengan Dekapolis. Deka 10, polis kota. Ada 10 kota Yunani di daerah itu. Kalau saudara lihat, kalau saudara ada di Galilea ya, dari daerah Kapernaum, saudara lihat ke seberang itu ada namanya dataran tinggi Golan. Sekarang itu daerah Israel, tapi dulu itu milik Suriah. Ya, saudara bisa bayangkan di situ itu ada 10 kota. Jadi Yesus punya pemahaman gini, jangan sibuk dengan badai. Sibuk untuk mikirin 10 kota. Pikirkan orang-orang di situ. Pikirkan orang-orang yang kerasukan setan. Saya beritahu pada saudara hal ini, bahwa dalam pandemi ini, believe it or not, kalau orang nggak kuat, itu pasti kena sakit mental. Di Melbourne, ini data di Melbourne ya. Melbourne itu penduduknya kira-kira 5,5 juta sampai 6 juta. Tapi ditulis di koran di Melbourne, 1 juta orang kena mental depressions. 1 million people kena mental depression. Bayangkan, 1/6. Itu banyak. Jadi kalau sudah lihat 6 orang jalan, 1 di antaranya pasti kena mental depression. Dan tentu sudah tahu, mental depression itu udah, orang begitu sakit mental gampang sekali roh jahat masuk dan kuasai kehidupan mereka. Sebab pagar mereka, mental, pikiran mereka udah bobol. Kalau pikiran saudara tidak kuasai, itu tempat masuk dari kerajaan kegelapan yang paling kuat untuk kuasai seseorang pada pola pikir.
Dia membutakan pola pikir manusia. Itu jelas dengan cara yang seperti itu. Nah, saya mempercayai menyeberang nanti ini keluar sana, saudara akan ketemu dengan orang-orang yang kayak begitu. Bersiaplah saudara. Ada banyak orang stres, banyak orang sakit mental yang perlu. Mereka tidak perlu jawaban kejiwaan sebenarnya. Mereka perlu Yesus Kristus. Mereka perlu jawaban dari Tuhan. Dan ini akan kita bawa pada mereka. Kita tidak berbicara agama, kita tidak berbicara kristenisasi, kita berbicara bahwa sekarang waktunya menyatakan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadi itu pemahaman yang saya temukan. Jadi kemudian Tuhan berkata, saatnya sekarang saudara menyatakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah komunitas saudara. Itu penting. Sudah saatnya kita menyatakan. Jadi begini. Sudah lama kita diajar kita harus menyatakan sifat Kristus. Oh betul, karakter Kristus. Betul. Tapi sekarang dia berkata, itu tetap kita kerjakan. Tapi sekarang udah mesti masuk kepada entered into a new realm. Realmnya adalah di mana kita menyatakan, menyatakan kuasa Tuhan. Menyatakan kekuatan Tuhan. Bukan cuma karakter Tuhan lagi. Sekarang adalah menyatakan kuasa Tuhan. Nah, kuasa Tuhan dinyatakan lewat apa? Lewat karunia-karunia rohani yang ada dalam kehidupan kita. So this is the time to do that. Ya, itu penting sekali ya. Jadi yang kita ingin bahas adalah bagaimana saudara dan saya akan melakukan apa yang saya sebut dengan itu tuh. Bagaimana kita menyatakan kehadiran Tuhan. Nah, saudara harus mempercayai prinsip ini. Bahwa Tuhan itu berdiam dalam saudara. Oke, itu penting sekali. Nah, karena Tuhan berdiam dalam setiap kita, waktu kita berkumpul bersama, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadi, He is in our personal life, but He is also in our family gathering. Dia ada dalam kehidupan pribadi kita, tapi dia juga ada dalam pertemuan keluarga kita. Nah tentu kita sudah tahu ayat ini. Kita sudah tahu ayat ini kan. Ayat ini adalah ayat yang paling powerful yang ada pada komunitas orang percaya. Ini ayat jangan dianggap sepele. Sebab di ayat inilah berlaku apa yang Yesus katakan di pasal 16. Yaitu kunci kerajaan diberikan kepada persekutuan orang percaya. Dia nyatakan di sini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ingat, kalau sudah ada 2 orang, itu sudah mulai cerita komunal. Itu tidak bisa lagi berbicara individual. Itu sudah komunal. Ayat yang ke-20 dikatakan ini. Sebab di mana 2 atau 3. Oke, kalau cuma 2 mungkin suami istri sudah mewakili. Tapi kalau sudah 3, it's a family, it's a community. Berkumpul dalam namaku. Di situ aku ada. Haleluya. Di situ aku ada. Jadi Tuhan ada. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. And when 2 or 3 of you are together because of me, you can be sure that I'll be there. Itu sudah. Kau harus pasti bahwa aku ada di situ. Tuhan ada di situ. Percaya nggak bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita? Nah ini penting sekali. Ini power. Nah ini yang membuat komunitas kita berbeda dengan komunitas yang ada di dunia ini. Komunitas kita berbeda dengan persekutuan motor Indonesia, persatuan apa. Beda, kita beda. Karena kita punya sesuatu yang sangat powerful. Apa yang kita punya? Kehadiran Tuhan. Haleluya. Kita punya kehadiran. Cuman hadir. Enggak. Perhatikan kata berikutnya. Keterlibatan. Jadi dia bukan cuma hadir, dia terlibat. Dia bukan cuma hadir, dia terlibat. Saya ulangi lagi, dia bukan cuma hadir, dia terlibat. Jadi masalahnya sekarang ini, kitanya aja yang kurang sadar
atau kurang pengertian. Kita tidak membangun kesadaran bahwa dia hadir dan terlibat. Coba katakan dulu kata itu. Tuhan hadir dan terlibat. Coba katakan itu. Tuhan hadir dan terlibat. Dia bukan cuma hadir, dia terlibat. Apa artinya terlibat? Engage. Artinya dia bergerak bersama-sama dengan saudara. Dia melakukan beberapa hal yang saudara tidak sadar. He is doing his part. Dia melakukan bahagiannya di tengah-tengah kita. Itu adalah hal yang penting untuk kita ketahui. Nah, kita perlu membedakan dua hal ini yang saya harap sudah bisa mengerti. Jadi bedakan omnipresence of God and bedakan manifest presence of God. Itu dua hal yang berbeda. Tuhan hadir di mana-mana pasti. Saat ini Tuhan ada bersama-sama orang yang lagi demo bareng atau lagi bicara apa aja dengan Habib Rizik. Dia ada di mana-mana. Kira-kira gitu. Tapi yang dia mau adalah kita ini menjadi kepanjangan tangan dari manifestasi dari kehadirannya. Oke, saya ulangi lagi. Oke, Tuhan is everywhere. Tuhan ada di mana-mana. Tapi untuk menyatakan kehadirannya, dia perlu agent. Dia perlu ada yang terlihat. Jangan lupa, our God is a spirit. Tuhan kita adalah Tuhan yang adalah roh. Roh tidak kelihatan. Dunia materi tidak mengenal dunia roh. Kita yang sudah dilahirkan kembali, kita punya roh, jiwa, dan tubuh. Jadi kita bisa bergerak secara materi, kita juga bisa bergerak secara roh. Kita harusnya menjadi jembatan kedua-duanya. Tergantung saudara kuat di rohnya apa enggak. Beberapa orang terlalu logis, udah nggak percaya ada dunia itu. Dunia itu ada, dan Tuhan mau kita mengerti realita itu. Nah, masalahnya, apa artinya manifest presence? Manifest presence itu punya pengertian through his people. God manifest his will, his power, and his character. Jadi melalui orang-orang pilihannya. Kalau saya pakai bahasa sekali ini. Melalui saudara, Tuhan mau menyatakan pribadinya, karakternya, dan kuasanya. Makanya saya mempercayai. Kalau misalnya di sebuah kampung, hanya saudara orang percaya, Tuhan mau pakai saudara untuk menjadi ujung tombak pernyataan dari kehendak Tuhan. Nah, itu dia. Nah, dan itu memang tidak selalu harus kelihatan spektakuler. Dia bisa saja biasa-biasa saja. Masih ingat cerita Naaman nggak? Pernah dengar ingat cerita Naaman tidak? Naaman itu jenderal dari kerajaan Aramaik. Dia adalah raja, dia panglima dari Raja Aram, orang kepercayaan Raja Aram. Ini orang hebat sekali. Tapi di kota itu nggak ada Tuhan di situ kan. Tuhan ada, tapi tidak termanifestasi. Tapi tebak waktu Tuhan tahu orang ini, Tuhan pakai budak kecil. Budak kecil loh. Tapi budak kecil itu luar biasa. Budak kecil itu bicara sama Naaman. Dia bilang apa sama Naaman? Pak Jenderal, gini Pak. Di kampung saya di Samaria, itu ada namanya Nabi Elia. Kalau cuma sakit-sakit kusta begini, kecil Pak. Dia doakan sembuh. Naaman, lo bayangkan, ini budak yang bicara. Dan budaknya masih muda. Harusnya Naaman berkata ini, dia mimpi kali. Dia salah makan tadi malam, sekarang dia ngomong sembarangan. Tapi enggak tuh, Naaman percaya. Siapa yang membuatnya percaya? Because this girl is the manifest presence of God in the darkness of Aramaik. Perempuan ini merupakan itu tuh, manifest presence. Nah, kita kan suka salah mengerti, kita pikir manifest presence kayak apa? Tidak. Manifest presence itu Tuhan memanifestasikan dirinya lewat agentnya. Lewat saya pakai bahasa yang saudara lupa bahwa itu saudara. Representative of Christ Kingdom. Dia pakai roh itu. Dia pakai the representations of his kingdom untuk menyatakan kebesarannya. Untuk menyatakan kuasanya. Nah, kita mesti tahu hal tersebut. Kita mesti tahu hal tersebut. Makanya gini, jangan pandang enteng Tuhan yang berdiam dalam saudara. Jangan pandang enteng Tuhan yang ada di dalam persekutuan saudara. Jangan pandang enteng. Menurut saya, masalah terbesar adalah
ada pada beberapa hal ini. Kita nggak sadar sebenarnya bahwa Yesus yang adalah kepala gereja dan kita adalah tubuhnya. Kita nggak sadar itu. Betul. Kita nggak sadar itu. Dibilang kok bahwa jemaat adalah tubuhnya dan kita tubuhnya ini bukan cuma tubuh biasa kita ini. Kepenuhan Dia itu, coba lihat dulu. Kita ini kepenuhan Dia. Aduh, Dia adalah kepala, itu kan? Dia adalah kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kita, kepenuhan Dia. Bayangin, saudara. Saudara, kita sebagai tubuh Kristus, dalam konteks kecil, komunitas kecil kita itu tetap tubuh Kristus. Di situ kepenuhan Dia. Nah, bagaimana manifestasinya kalau kita kepenuhan Dia? Itu powerful. Cuman masalahnya kita kayak di gambar itu. Coba lihat di gambar lo. Nah, kita kayak patung-patung begini. Kita tidak percaya patung, saudara. Kita percaya Tuhan yang hidup. Ini kepalanya dipindahin, orang main-main di atas. Kita kayak gini modelnya. Tanpa kepala. Harusnya enggak. Kita punya kuasa yang dahsyat. Kita punya kuasa yang luar biasa karena kita kepenuhan Dia. Kepenuhan Dia. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya. Oh, powerful. I believe this is powerful. Sadar nggak, saudara? Hah? Kalau saudara baca Injil Markus pasal terakhir, ayat-ayat yang terakhir, pasal 16 saudara baca mungkin ayat 18, 19, 20. Sampai ending dari pasal 16 itu. Alkitab bilang ini, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya memberitakan Injil. Yesus sudah naik ke sorga, tapi dia masih memberitakan Injil bersama-sama. Artinya apa? He is engaged. He is engaging with his disciples. Dia terlibat bersama dengan murid-muridnya. Rasa nggak sih? Sadar nggak sih? Itu dia. Nah, ini dia nih. Tanggung jawab kita, tubuh itu adalah memanifestasikan kehendak kepala. Itu jelas. Tanggung jawab tubuh, tanggung jawab saudara itu memanifestasikan kehendak apa? Kepala. Kita perlu supaya ini termanifestasi. Komunitas kita itu harusnya komunitas yang memanifestasikan kehendak dari kepala. Ada nggak kita? Oh, ini bagian kita. Ini bagian kita. Kita suka membatasi Tuhan. Seringkali kita membatasi Tuhan dengan apa yang kita pikir apa itu? Ya, manusiawi aja lah. Gini. Boleh saya beritahu ini pada saudara bahwa komunitas orang percaya, KM saudara atau kakak saudara itu, kita di Makassar bilangnya kakak. Di Balikpapan apa? Masih KM ya? KM. Masih KM. Oke, kita bilang udah kakak. Kita ada komunitas kerajaan. Ya, itu sejak Pak Arifin umumin kita memang langsung tukar jadi komunitas kerajaan. Nah begini, kita mesti tahu bahwa kita ini bukan cuma natural, kita juga spiritual di kesempatan yang sama. Seringkali kita di komunitas kita hanya membahas, hanya menyadari hal-hal yang natural. Oh, dia butuh teman, makanya dia datang. Oh, dia butuh sharing, makanya dia datang. Oh, dia butuh ada yang cerita-cerita, dia butuh komunikasi, dia butuh keterbukaan. Kita selalu melihat dari sisi natural. Jangan salah, kita bukan cuma natural, kita juga spiritual. Tapi kita juga bukan spiritual, kita juga natural. Makanya bahasa yang saya selalu pakai itu adalah apa? Naturally spiritual, spiritually natural. Itu kita. Kita adalah keterpaduan dari kedua-duanya antara spiritual dan natural terpadu. Jadi di dalamnya akan sangat menyenangkan. Itu masalahnya. Oke? Saya salah, harusnya yang di bawah saya besarin juga. Saya kasih dalam kurung, padahal itu yang paling berbahaya itu. Jika tubuh tidak memanifestasikan kehendak kepala,
Itu namanya lumpuh, Pak. Hmm. Itu stroke namanya itu. Hmm. Itu they are parts of our bodies not reacted to the command from your brain. Ada bagian dari tubuh kita yang tidak bereaksi pada perintah dari kepala atau dari otak. Nah, itu berbahaya sekali. Jangan biarkan itu. Kita harus izinkan kepala kita yang adalah pemikirannya rohani, ilahi, kudus, kerajaan Allah termanifestasi pada tubuh kita yang fana ini lewat tindakan-tindakan yang kita kerjakan. Itu seharusnya dapat membuat arti dalam kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Ini ada cerita di mana ada tindakan rohani yang dia kerjakan, yang kemudian merubah komunitasnya, merubah tentang keadaannya. Itu begini, di Cape Town, Afrika Selatan ada Joanna Flanders Thomas, terbeban dengan penjara yang ada di sana, yang terkenal dengan kekerasannya. Seorang diri, Joanna mulai berkunjung setiap hari, menceritakan tentang berita Injil, tentang pengampunan dan rekonsiliasi. Setahun sebelum ia memulai pelayanannya, tercatat 279 tindakan kekerasan. Tahun depannya setelah dia layani, kekerasannya tinggal 2. Jauh banget, Pak. Jauh, Pak. Apa yang terjadi? Ada manifestasi yang dia bawa yang memberi pengaruh pada orang lain. Itu yang saya katakan, saatnya kita menyatakan, bukan lagi penuh dengan teori, harusnya menyatakan. Ini penting sekali. Makanya kita sebagai orang percaya harus mengerti. Semua orang harus penuh dengan Roh Kudus. Semua orang harus penuh dengan kuasa Tuhan untuk memanifestasikan apa yang Tuhan mau kita manifestasikan. Coba kita lihat dulu. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia roh, tapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Oke? Jadi jika saudara-saudara beribadah kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Jadi selain kita harus tahu bahwa kita merupakan manifestasi dari merupakan kehendak kepala, yang kedua, kita harus ganti mentalitas. Mentalitas kita bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi harus menjadi memberi sesuatu. Itu dia. Not what can you receive, but what can you give. Bukan cuma apa yang kita bisa terima, tapi apa yang dapat kita berikan. Itu jelas. Sebab again, kuasa dan karakter tidak akan ada apa-apanya kecuali kita mulai berikan pada orang lain. Kalau kita tahan buat diri kita sendiri, ya cuman kita aja. Sekelompok orang kita aja. Tapi ada banyak orang lain yang membutuhkan hal tersebut. Nah ini, coba lihat dulu ini. Saya rasa ini teguran keras buat orang kayak saya yang besar di karismatik dan Pentekostal ini. Kehadiran Tuhan jangan hanya diukur oleh sebatas perasaan dan air mata. Tapi harusnya lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Kita tidak bisa cuma sekedar berpikir sebatas perasaan dan air mata. Oke, kata perasaan. Ya. Arti kata perasaan dalam bahasa Latinnya itu adalah bergerak. Berarti tidak bisa dipegang dia. Bergerak dia. Bergerak. Emosionare itu dia bergerak, dia nggak bisa dipegang, dia bergerak terus. Cuma ini aja kita pinter, ya baguslah ada yang menangis, tapi harusnya lebih daripada itu supaya begini, apa saja yang kita buat, coba ayat 24 ya 1 Korintus 14. Tapi kalau semua orang lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung dalam hatinya akan menjadi nyata. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku. Apa yang akan diakui? Sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Oh my God. This is what we want. Ini yang saya sebut dengan manifestations of His presence. Ini dia ini. Ini kita sebut dengan manifestasi dari hadiratnya.
hadiratnya memanifestasikan sesuatu, orang lain merasakan akibatnya. Coba lihat dulu ayat-ayat ini. Saya tidak mau membahas ayat apa, yang saya mau tekankan adalah ini dia ini. Tiap-tiap orang dikaruniakan. Terus kepada yang seorang roh memberikan, kepada yang lain roh yang sama memberikan, kepada yang seorang roh memberikan, kepada yang lain ia memberikan, kepada yang seorang ia memberikan, kepada yang lain ia memberikan. Itu frasa itu diulang-ulang sangat banyak. Tujuannya adalah apa? Semuanya dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Berarti kalau ada kata tiap-tiap orang, saudara termasuk nggak? Ya. Ya termasuk. Setiap orang. Oh tapi saya kecil. Setiap orang. Tapi saya nggak lulus sekolah teologi. Setiap orang. Itu kata penting sekali buat kita. Bagaimana kita embrace ini supaya kita bisa memanifestasikannya. Saya percaya begini. Kekuatan Tuhan, dia sedang manifestasikan. Dan dia mau bukan cuma kita dikuatkan. Dia mau kita jadi alat untuk menyentuh orang-orang yang lain di luar sana. Siapapun kita, dia mau memakai kita. Siapapun kita, dia sudah memberikan kepada kita karunia-karunia. Dia mau kita memanifestasikan hal tersebut. Ya. Kalau saudara tidak percaya karunia-karunia, berarti saudara tidak percaya bahwa Roh Kudus masih ada. Itu dia. Roh Kudus masih ada. Dan dia memberi karunia kepada gereja. Karunia Tuhan belum berhenti. So ada teori yang berkata namanya cessation theory, yang berkata bahwa udah karunia Roh Kudus itu sudah tidak ada lagi. Udah nggak ada. Nggak ada. Udah, dia masih ada. Dia masih ada. Ya, saya orang yang sangat logis, saudara. Tapi saya percaya karunia Roh Kudus masih ada. Dia masih bergerak. Dia masih melakukan dengan cara yang khusus. Karena karunia tidak pernah habis sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sebenarnya ini masalahnya. Banyak orang yang tidak menyadari sebenarnya karunia Roh Kudus pernah bekerja dalam hidup mereka. Cuma nggak sadar. Yes. Kenapa nggak sadar? Menurut saudara, ada 3 penyebab orang tidak sadar. Yang pertama, memang dia tidak pernah diajar. Jadi kesadarannya untuk mengetahui sesuatu nggak ada. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, ini dia ini. Yang kedua adalah antara rohnya dan pengertiannya itu tidak tersambung. Ada pintu yang tertutup. Nah ini saya mesti overrule, oke. Saya mau pakai whiteboard untuk menggambarkan pada saudara, oke. Jadi gambarnya begini, ini gambarnya nih, ya, ini gambarnya. Oke, ini roh manusia, ya, oke. Masih ingat gambar ini? Ini roh, Ya. ini jiwa, ini tubuh, betul ya? Yes. Betul ya? Oke, ada irisan di sini nih, ada irisan di sini. Oke, Yes. ini yang kita sebut dengan hati. Oke, this is the heart. Ini pusat manusia. Ini yang menentukan sebenarnya. Antara roh punya informasi dari roh ke jiwa itu lewat hati ini. Nah, dari roh ke tubuh, menurut Galatia 5 ayatnya yang ke-12 dan 17, itu nggak ada hubungan. Jadi roh tidak bisa langsung ke tubuh, dia mesti lewat jiwa, bisa ada pikiran di situ. Kalau kita tidak pernah diajar, kita pasti nggak tahu. Tapi kalau kita sudah diajar, itu berarti ada yang tidak terbangun di dalam sini. Mari saya beritahu rahasianya.
bahwa sebenarnya di dalam roh semua kita yang sudah dihidupkan oleh Tuhan, di dalamnya sudah ada semua yang Tuhan siapkan, sudah ada di dalam roh saudara. Sudah ada. Cuman itu tidak disadari oleh pikiran saudara. Sebab cara kerja Yesus, dia telah menyelesaikan semuanya. Waktu dia berikan Roh Kudus buat kita, waktu Roh Kudus masuk ke dalam roh kita, semua sudah ada di sini. Sudah penuh di sini. Sudah penuh di dalam roh manusia. Ini, penuh. We are filled. Kita sudah penuh. Di sini sudah penuh. Kalau saya kasih arsir gitu kira-kira. Kita sudah penuh dengan apa yang saya sebut dengan itu. Dalam roh sudah ada semuanya itu. Nah, cuman dia tidak bisa termanifestasi karena yang menentukan termanifestasinya apa tidak adalah hati kita ini yang kemudian memberikan sinyal kepada jiwa kita. Kalau hati kita kotor, dia terblok. Kalau hati kita tidak bersih, dia keblok di sini. Kalau ada ganjalan, dia terblok di sini. Akhirnya jiwa kita gagal memahami roh kita karena hal tersebut. Padahal hati ini berfungsi sebagai pintu. Dia yang membuka antara roh dan jiwa dapat menjadi satu. Berarti kalau kita perhatikan, masalahnya kita tidak menyadari itu adalah kita tidak melatih hubungan antara roh kita dengan jiwa kita. Nah, cara untuk melatih hal ini ada satu hal. Caranya adalah perenungan firman Tuhan. Siapa percaya firman Tuhan adalah roh? Iyalah. Yesus berkata, firman-Mu adalah roh. Itu jelas. Firman Tuhan itu roh. Jadi makanan roh adalah firman Tuhan. Nah, kalau kita merenungkan firman Tuhan, we strengthen the what? We strengthen the awareness. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita memperkuat kesadaran kita tentang segala sesuatu yang Roh Kudus sudah taruh dalam diri kita. Nah, lewat pemikiran kita, dia kemudian tersalur pada tindakan kita, barulah hal tersebut dapat termanifestasi. Jadi, jelas sekali saudara-saudara, kalau kita perhatikan bahwa memang kita sebagai orang percaya harus memiliki kesadaran itu. Kalau misalnya, let's say, misalnya saya bilang kan tidak diajar. Tapi kalau sudah diajar, harusnya tujuan pengajaran itu bukan cuma memindahkan informasi. Tujuan pengajaran itu untuk trigger kesadaran di sini. Oke, misalnya, saya bilang ini pada saudara. Saudara-saudara, terimalah kuasa. Saya tanya pada saudara. Saudara sudah terima kuasa atau belum? Sudah. Jadi tidak usah tunggu saya bilang terimalah kuasa. Waktu saya bilang terimalah kuasa, itu hanya apa? Peneguhan. Itu untuk kasih trik di sini bahwa saudara mesti sadar kuasa ada dalam diri saudara. Tapi kita kan mau tunggu, disuruh 2 puasa lagi 40 hari. Itu agama, saudara. Cara kerja Tuhan tidak begitu. Tuhan sudah memberikan segalanya di dalam kita. Alkitab bilang kita tidak kekurangan satu karunia pun. Sudah ada di dalam kita. Cuma kita tidak mau memanifestasikannya. Kita takut. Tidak, sudah ada. Sudah ada. Kalau saya bilang ini pada saudara. Saudara, kasihilah sesamamu manusia. Saya tanya, saudara dikasih belum dalam saudara? Sudah ada. Saudara nggak nunggu-nunggu tunggu Tuhan, curahkan kasih-Mu. Telat Pak, sudah. Dia sudah menyatakan kasih-Nya pada kita oleh rohnya. Itu ditulis dalam Alkitab. Roma pasal 5 ayatnya ke-6. Ya. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena Roh Kudus yang telah apa? Dicurahkan dalam hati kita. Dia yang memberikan kasih. Kasih itu ada dalam kita karena Roh Kudus yang telah dicurahkan dalam hati kita. So, saya kira kalau kita sudah kemudian menyadari hal tersebut, bagian kita harus mengembangkan kesadaran itu dengan melatihnya dalam kehidupan kita. Di mana kita melakukannya? Di mana kita melakukannya? Komunitas. Komunitas kita, kakak ya,
atau KM ya, itu adalah arena di mana kita latihan. Latihan kesembuhan buat yang sakit. Latihan untuk bernubuat. Latihan untuk menjalankan karunia marifat. Latihan untuk menjalankan perkataan hikmat. Di mana ada arenanya. Dan arena itu adalah komunitas KM kita. Makanya KM kita harus dinamis. KM kita nggak cuma datang kemudian ayo ya sharing kesaksian sudah. Oke, kita makan-makan pulang. Enggak cuma gitu. Harusnya ada manifestasi dari karunia Roh Kudus yang sebenarnya sudah bekerja dalam diri saudara. Tapi saudara malu atau saudara apa? Itu terserah saudara tuh. Saya nggak tahu mau bilang apa itu. Karena harusnya kalau kita dapat memperhatikan sisi daripada kita penuh dengan Roh Kudus, maka itu harusnya dapat termanifestasi dalam kehidupan kita. Saya lanjut lagi share screen buat kita sekalian. Ya, oke, kita sudah ada di sini sekarang. Siap. Ya. Jadi jika karunia-karunia ini bekerja dalam komunitas, ini bakal powerful. Ini bentuknya. Ada 9 karunia manifestasi namanya. Yang kita cuma sebut sebagai karunia Roh Kudus dalam jemaat. Kata perkataan hikmat, perkataan pengetahuan, karunia iman, kesembuhan, mujizat, bernubuat, membedakan roh, berkata-kata dalam bahasa roh, dan kemudian itu karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ini kalau kita bisa manifestasikan, itu luar biasa, saudara. Nah, terbanyak yang saya lihat adalah cuma berkata-kata dalam bahasa roh dan sedikit nubuat. Ya, mungkin kesembuhan sedikit. Ya, tapi yang lain mana tuh? Di mana perkataan hikmat? Di mana perkataan pengetahuan? Di mana menafsirkan bahasa roh? Nggak ada. Karena kita hanya terbiasa dengan apa yang kita miliki. Kita tidak mau mengambil resiko untuk masuk pada hal-hal yang lain. Padahal ini, tebak, sudah ada di dalam komunitas saudara. Sudah ada di dalam saudara. Ini tinggal perlu dimanifestasikan. Sudah saya perlu bahas ini karena saya pikir nggak usah saya bahas karena bukan itu tujuan. Nah, jadi begini. Sudah waktunya komunitas bukan sekedar tempat berbagi cerita dan pengalaman, tapi mulai memberi kesempatan untuk Tuhan menyatakan dirinya lewat setiap kita. Karunia rohani. Bukan cuma cerita, 10 tahun lalu saya ketabrak becak, sekarang saya sembuh. Oke, sekarang nggak begitu. Sekarang ceritanya bisa berbeda. Saya dulu sakit, sekarang Tuhan sembuhkan. Karena hal tersebut saya yakin, saya tumpang tangan pada tetangga saya, dia juga disembuhkan oleh Tuhan. No, there is an outflow of your experience. Ada pengalaman yang kemudian meluber keluar menyentuh kehidupan orang lain. Karena sudah merupakan bagian Tuhan menyatakan dirinya lewat karunia-karunia tersebut. Dan kuasanya lewat karunia-karunia tersebut. Semua orang percaya dapat bergerak dalam karunia Roh Kudus. Ya. Hati yang rindu membangun sesama lah yang menjadi pemicu karunia Roh Kudus bekerja melalui kehidupan kita. Ini kesimpulan dari jemaat Korintus. Di mana jemaat di Korintus seringkali dia tidak punya hati yang rindu membangun sesama. Dia hanya pikir dirinya sendiri. Makanya dia kemudian menjadi tidak dewasa. Berarti semakin kita bertumbuh dewasa, semakin kita punya kesadaran untuk memanifestasikan apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Mulailah belajar, mulailah saling berbagi. Bukan saling mendominasi, tapi saling apa? Melengkapi. Karunia kita bukan untuk menonjolkan diri kita. Karunia kita pakai untuk membangun orang lain. Itu ayat 33 dan 40 dari 1 Korintus 14 itu bagus. Sebab Allah tidak mengendaki kekacauan, tapi apa? Damai sejahtera. Tapi segala sesuatu berlangsung dengan apa? Sopan dan teratur. Nggak usah paksakan diri kita, bilang kita yang paling hebat. Enggak. Bagian kita adalah
Apa yang Tuhan berikan buat kita manifestasikan dalam komunitas kita. Nah, saudara, saya akhiri dengan ini. Saya mau akhiri dengan ini, kemudian saya selesai. Ini sudah selesai presentasinya. So, saya cuma mau katakan ini, bahwa seringkali kita takut masuk ke daerah ini. Tapi justru inilah kesempatan yang terbaik buat kita untuk dapat melihat orang-orang di sekitar kita tertolong. Yakin saya. Kalau kita nggak buat ini, ya udah, kita hanya begitu aja. Tapi dengan ini akan terjadi tuh orang sakit disembuhkan, orang yang datang dengan pertanyaan tidak terjawab. Orang yang kemudian bermusuhan diperdamaikan. Why? Karena Roh Allah turut bekerja. Saya seringkali suka duduk dan memperhatikan ya. Kita kalau sudah nangis-nangis, sudah rasa senang, habis kemudian nyanyi tidak habis-habis, Tuhan bekerja. Tapi Tuhan nggak bekerja hanya sampai di situ kan. Ada hal yang lebih daripada itu yang dia mau bawa dalam komunitas kita. Oh, saya percaya. Gini saudara. Kita tidak usah minta untuk dikuatkan. Karena sudah merupakan dalam perjanjian, Tuhan pasti kuatkan saudara. Tuhan sudah bilang, aku akan menguatkan kamu untuk masuk ke tanah perjanjian. Bagianmu adalah duduki tanah perjanjian. Masalahnya tuh tahu nggak? Kita ini bilang mau pergi ke tanah perjanjian. Sudah masuk tanah perjanjian, tidak menduduki daerahnya. Masalahnya apa? Oke, saya akhiri dengan membaca ayat ini. Ya, kalau ini ya saya harus buka Alkitab dengan saudara. Kita membaca di kitab Yosua 18. Ini baca Alkitab. Saudara, ini ayat terakhir. Kalau bisa di-share screen dari itu bisa buka Alkitab, bagus. Saya juga bisa buka sih dari sini, tapi mungkin saya cek dulu bisa nggak saya punya Alkitab, saya buka dari sini. Harusnya bisa ya. Yosua pasal 18, kita membaca ayat yang ketiga barangkali. Yosua pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ketiga. Coba kita lihat. Let me check. Yosua 18. Oke. Yosua 18 ayat yang ketiga. Coba lihat ayat ini. It's a typical ayat yang menurut saya dia kelihatannya simple sekali. Tapi itu saya waktu baca ini saya kayak kena uppercut. Langsung saya pegang perut saya rasa kayak Tuhan. Ini mungkin masalah kita. Ini Yosua berkata kepada orang Israel. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga kamu tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Wow. Coba pikir lu sebentar. Itu kayak kita kan? Loh, ini Yosua bilang buat mereka ada di mana ini? Udah di tanah perjanjian. Mereka udah masuk tanah Kanaan, tapi mereka tidak menduduki negeri yang diberikan. Aneh enggak? Jadi mereka tidak ada pada posisi. Sudah ada di tanah perjanjian, tapi mereka tidak menduduki. Nah, jadi itu masalahnya. Jangan kayak kita. Sudah masuk tapi tanggung. Kata yang dipakai di situ bermalas-malas. Terjemahan yang tepat itu adalah slack. Coba kita lihat dulu apa artinya slack ini. Saya mau tunjukkan kepada saudara arti slack ini apa. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu adalah slack, itu kata yang dipakai. Ya, karena mereka slack. Mereka slack. Wow. Mereka slack. Ya. Itu kata slack itu dalam bahasa yang dipakai di perjanjian lama itu. Saya mau tunjukkan pada saudara katanya ini. Itu kata dalam bahasa yang dipakai itu dalam bahasa itu adalah rafa. Tahu nggak artinya rafa? Tenggelam. Tenggelam dalam apa? Tenggelam dalam kesibukan, tenggelam dalam diri sendiri, tenggelam dalam terlalu banyak yang menenggelamkan kita. Kita ini tenggelam dalam banyak hal.
kita lupa tujuan. Masih ingat saya bilang tadi? Kita tenggelam karena lupa tujuan. Sama dengan murid-murid Yesus. Pengalaman badai menenggelamkan mereka sampai mereka lupa tujuan. Sama dengan kita. Kita tenggelam dengan pandemi. Lupa tujuan. Ada tujuannya Tuhan bawa kita sejauh ini. Ada tujuannya Tuhan lindungi kita sejauh ini. Jangan malas. Duduki, rebut mereka, sembuhkan yang sakit, buat yang lumpuh berjalan, buat yang buta melihat, buat itu di depan mata mereka, celikkan mata mereka. Mengapa? Karena ada kuasa. Ada. Sudah ada di dalam saudara. Cuma saudara tidak pakai. Sudah biar aja. Kenapa nggak dipakai? Jawabannya adalah jangan-jangan kamu tenggelam. Jangan-jangan kamu tenggelam dengan pandemi. Kamu tenggelam dalam logika manusia. Kamu tenggelam dan takut pada manusia. Kamu tenggelam dan takut pada apa kata orang nanti. Kamu tenggelam dengan semuanya. Tuhan mau beritahu buat kita. Saatnya untuk menyatakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara. Mari KMKM, nyatakan itu. Hidupi. Sudah waktunya kita mau manifestasikan bukan cuma karakternya saja, tapi juga kuasanya dan semua karunia-karunia yang Dia berikan buat kita. Tuhan memberkati kita sekalian. God bless you. Saya kembalikan kepada Pastor Harold. Thank you. Gimana saudara? Terbakar ini saudara. Oke, sebelum saya lupa. Bulan depan, bulan Desember, biasa kita punya KM libur, 1 bulan. Nah, penutupan KM bulan depan, saya todong Kak Jo masih harus bicara. Ya, masih harus bicara penutupan KM tahun ini. Tuh, tepuk tangan tuh yang lain dulu. Ya, apa yang di hati Kak Jo, bulan depan kita akan KM gabungan lagi. Kita berdoa supaya Tuhan bicara. Ya Pak Yunus ya, penutupan KM ya. Nanti tanggal... Khususnya tanggal 12 pas sekret ulang tahun itu. Oh, tanggal 12. Ya, 12 Desember ulang tahun. Gereja kita ya. Iya, Pak. Kain gathering sekalian. Kak Jo, tanggal 12 bulan 12 Kak Jo catat. Ini beta ini agak perintah-perintah ini enggak apa-apa ini. Nanti tentunya Pak Jonathan pasti akan lihat jadwal dulu, tapi oh itu Kak Ina. Saudara, say hi untuk Kak Ina walaupun halo Kak Ina. Ya, terima kasih Kak Ina. Kak Ina, kami sangat diberkati sekali. Sudah diberkati semua ya. Kita ini Amin. Kita ini diingatkan Amin. Tidak distraction, kita ini tidak hanya selama ini kita tidak salah kita bicara soal menyatakan Kristus, tapi sekarang kita memanifestasikan kuasa Kristus mumpung kesempatannya banyak gitu ya. Nah, Kak Ina, bulan depan kita mau penutupan KM untuk tahun ini. Nah, sementara ini pas tanggal ulang tahun gereja kita tanggal 12 bulan 12. Biasanya kita bikin acara di gereja, tapi kayaknya hampir pasti kita belum bisa lakukan secara onsite. Maka kita akan membuat ini di depan jemaat ini saya todong langsung ini. Kita akan buat KM gabungan lagi ulang tahun gereja. Nanti kita bikin pasang lilin, masing-masing punya lilin, lampu dimatiin, nanti teknisnya biar serahkan ke Pak Yunus. Kak Jo silakan kasih message lagi, kita mau berdoa untuk Kak Jo. Kak Ina tinggal mengamankan tanggalnya saja. Tanggal 12 bulan 12, Kak. Siap. Wah, kalau saya ditodong seperti ini di depan banyak hamba-hambanya ini, wah, susah untuk bilang tidak ini kayaknya. Ada Ibu Eriana, ada Ibu Eriana dari Sarawak juga bergabung. Oh, ada Ibu Eriana. Hai Bu Eriana. Puji Tuhan. Halo Bu. Oke, jadi nanti Bapak Ibu kita akan berkumpul lagi dalam KM gabungan terakhir, yaitu tanggal 12 bulan 12 sekaligus penutupan KM tahun ini, sekaligus Natal gereja dan ulang tahun kita yang keberapa? Ke-20. Keberapa sih? Belum. Ulang tahun 16 ya, gembala lupa ya. Yes. Saudara, begini. Ini kan kita Zoom.
Enggak apa-apa, saudara bisa mau tanya Kak Jo. Kak Jo pasti senang kalau kita diskusi. Cuman saya kasih kesempatan 2 orang saja untuk menanggapi Kak Jo. Mungkin Ibu Eriana dulu saya kasih kesempatan karena beliau dalam penginjilan langsung memenangkan jiwa, ketemu sama kuasa kegelapan. Nah, silakan Ibu Eriana memberikan mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi. Singkat aja Bu Eriana, saya persilakan. Yang lain tolong diikutin ya. Di unmute Bu, unmute. Ya. Terima kasih Pastor Herod, Kak Jo luar biasa sekali. Kami sangat diberkati secara khusus untuk jemaat di Sarawak. Memang ini sangat diberkati. Kita akan kita baru belajar Kak Jo. Kita tuh dari Sarawak tuh baru belajar kalau anak tuh baru merangkak. Jadi tadi sangat memberkati, sangat memberikan kami pemahaman tentang roh, jiwa, dan tubuh, dan ada hati ya. Dan kami jemaat itu sedang belajar bahwa makanan roh itu adalah firman Tuhan. Pertanyaannya Kak Jo, kalau ada jemaat yang baru bertumbuh, baru bertobat ya, maksud saya baru bertobat, karena sebagian besar dari jemaat kami yang di Sarawak itu terlebih pos-PI itu jemaat baru bertobat. Jemaat belum memahami untuk manifestasi dari tubuh kita adalah Yesus adalah kepala gereja dan tubuh kita adalah tubuhnya ya, tubuh Kristus ya. Jemaat belum memahami bagaimana tubuh kita bermanifestasi karena di dalam pertobatan itu mereka belum begitu mengenal bagaimana peranan Roh Kudus karena dia baru belajar bagaimana untuk kita lebih lagi dinyatakan sebagai jemaat untuk menghadirkan kehadiran Allah di sekitar kita dengan kuasa yang ada di kita, kuasa Yesus yang ada dalam diri kita supaya orang-orang yang belum mengenal Yesus dapat menengok kuasa Yesus yang ada dalam diri kita. Itu Kak Jo. Langsung dijawab Kak Jo. Saya mute dulu. Oke, siap. Saya punya beberapa jalan keluar. Nah, begini. Untuk KM itu ideal banget. Jadi begini. Kita harus terbiasa di dalam kayak memenangkan jiwa atau menginjil. Udah jangan pergi sendiri-sendiri lagi. Kita harus melakukannya secara tubuh. Saya menyebutnya sebagai menginjil secara tubuh. Artinya menginjil secara komunal. Jadi jangan sendiri-sendiri lagi. Nah dulu kita zaman dahulu ya, mungkin saya warisi dari sekolah Alkitab saya yang suruh orang, ayo pergi sendiri atau berdua-berdua. Jangan begitu lagi. Sekarang kita dapat mengerjakan apa yang kita sebut dengan menginjil secara tubuh. Kita menginjil dengan secara komunal seluruhnya. Bagaimana caranya? Nah, pertama, secara komunal Ibu Eriana, tidak peduli dia sudah dewasa rohani, apa dia masih kanak-kanak secara rohani, tapi kalau dia ada dalam tim, jangan lupa Supermi tidak bisa mengalahkan super tim, ya. Ya, Super Ain tidak bisa mengalahkan super tim, nggak bisa. Nah, komunal kita itu super tim, gitu. Karena Tuhan ada di dalamnya. Nah, apa hebatnya menginjil secara komunal? Yang pertama adalah we can plan the evangelization. Kita bisa merencanakannya. Bagaimana cara merencanakannya? Gini, kan diajar ya. Nggak tahu apa diajar. Saya harap diajar. Semua kita kan punya yang namanya kartu doa kan? Punya nggak? Kartu doa tuh gini. Semua anggota kita kasih berapa orang? Misalnya anggota kita nggak banyak, cuma 5 orang. Tapi satu-satu dikasih kartu doa, kita bilang aja, dalam sebulan ini, 1 orang doain 1 saja untuk diselamatkan. Doain dia, 1 bulan ini. Udah, sebut nama 1 orang yang kamu mau menangkan dalam 1 bulan ini. Saya tulis namanya, misalnya Ruslan, yang sana Gani, yang sana siapa, terserah. Tulis namanya. Kita dapat 5 nama kan, ada 5 orang, 5 nama. Oke. Kita doakan tuh selama 1 minggu kita doain. Oke, masuk minggu kedua,
sudah bukan berdoa lagi, mulai merencanakan. Kita bisa merencanakan bersama. Oke, siapa duluan dari kita? Coba cerita. Kira-kira yang mana dari 5 orang ini yang paling terbuka hatinya? Coba kita lihat. Oh menurut saya ini, saya. Gani nih bisa nih. Oke, yang bawa Gani siapa? Pak Herol. Oke, Pak Herol, kita akan konsentrasi ke Gani. Tinggalin 4 nama yang lain, 1 minggu berikutnya. Kita semua doain si Gani. Masuk minggu kedua, udah. Kita berencana. Caranya adalah Pak Herol yang temannya Gani akan mengundang Gani ngumpul di sebuah kafe. Kita datang di situ dengan dia. Mulailah kita cerita buat dia. Dan ceritanya nggak harus maksa. 1 berdoa, 1 cerita. Masa nggak dimenangin? Udah diikat roh jahat, masa nggak dimenangin? 1 bulan kita kerjakan kayak begitu. Nah, kalau kita buat segitu aja, itu pelipat gandaannya bakal cepat tanpa kita sadari. Karena mereka masuk pada jala, nggak main pancing. Kita nggak menawarkan pancingan, kita jala. Jadi karena kita komunitas, ini 1 jala. Bukan 1 mancing 1, enggak. 1 komunitas menangkan 1 jiwa. Bayangkan kalau setiap komunitas menangkan 1 jiwa saja, dan kemudian dalam minggu dia tambah 1 jiwa lagi, 1 bulan kita bisa menangkan 4 jiwa, itu luar biasa. Saya kira pelipat gandaannya jadi jauh lebih mudah. Jadi begini Ibu, kalau yang kayak begitu, secara komunal kita tetap melakukan penjangkauan kita. Nah, dengarkan ini. Kalau kita sudah menunjukkan teladan kepada mereka, itu tinggal diajarkan Bible study yang akan menolong mereka ke arah itu. Tapi mereka sudah punya paradigma, oh menjangkau orang tuh caranya begini. Memenangkan jiwa tuh caranya begini. Oh ternyata Tuhan bekerja lewat saya. Dan itu bisa terjadi. Jangan lupa, kalau penginjilan secara komunal, dan bukan penginjilan sendiri lagi, bukan one on one, tapi communal to the sinners, kita kemudian bisa merencanakannya. Kita bisa menyusun strategi apa yang dapat kita pakai untuk memenangkan mereka. Itu sudah terlibat semuanya kan? Doa sudah, persiapan sudah, traktir sudah, pertemanan sudah. Semua prinsip-prinsip yang kita perlukan untuk memenangkan jiwa sudah ada kalau kita pergi secara satu tubuh. Nah, kalau itu kita bisa kerjakan secara menerus, orang dengan sendirinya terbawa kepada sebuah kebenaran bahwa harga 1 jiwa lebih berharga daripada apapun. Kita bisa menangkan mereka. Jadi kalau kita bisa plan dengan baik, kita akan mengerjakannya dengan sukacita. Hebatnya nanti, kita tidak bisa berbangga diri. Saya yang menangkan. Tidak. Komunitas kita yang memenangkannya. Jadi kemudian kita sudah terbiasa melakukannya dengan metode menjaring. Bukan metode memancing. Ya. Saya kira itu jawaban sederhana untuk menolong kita di dalam memberi masukan-masukan. Apakah harus ada Bible study? Harus. Harus diajar. Dan diajar tidak perlu terlalu tinggi eksegesinya atau apa. Yang penting mereka diajar. Karena cara mengajar yang terbaik buat petobat baru adalah dengan jalan melihat di depan mata mereka. Kalau mereka langsung untuk memikir tanpa melihat, itu bahaya itu. Mereka akan menjadi jago kritik nanti. Mereka harusnya sudah melihat gambarnya. Ini sudah ada paradigm. Nah, cara bagaimana paradigm itu terjadi adalah bagaimana fellowship in action. Bagaimana fellowship kita mengkomunikasikan iman kita dengan kuasa dan perkataan kesaksian Tuhan Yesus Kristus. Saya kira itu jawaban dari saya. Thank you. Udah ya, Bu Eri? Ya. Oke. Saya jadi ingat bagaimana Yesus latih murid-muridnya ya, Kak Jo ya. Kira seperti itu ya. Baru bertobat langsung. Oke. Yes. Satu lagi dari jemaat. Saya lihat tadi ada Pak Basuki. Kalau di pertemuan kita biasanya Pak Basuki itu paling suka nanya. Ada enggak Pak Basuki? Pak Basuki ada pertanyaan? Biasanya paling suka nanya Pak Basuki. 1 pertanyaan dari Pak Basuki. Di unmute kalau ada. Enggak ada? Unmute Pak. Unmute. Unmute dulu. Mic-nya dibuka, Pak. Di HP.
Belum. Nggak tahu ya. Di bawah Pak, di unmute di tulisan titik itu Bawah. di klik Sebelah kiri bawah, Pak. Kiri bawah. warna merah. Ya, ada gambar mic, diklik kan juga gambar mic. Oh, masih. Coba. Silakan. Nah, Basuki. Ada pertanyaan kah? Sementara belum, Pak. Oh ya sudah. Sudah terima, Pak. Sudah jelas. Oke. Dari Pak Jonathan sungguh luar biasa. Mewakili kaum profesi, mungkin Pak Christmas, bagaimana memanifestasikan kuasa Tuhan dalam profesi kita? Mungkin Pak Christmas ada pertanyaan kah gitu? Sudah cukup jelas, Pak Jonathan. Siap. Jadi sudah cukup jelas. Sekali lagi terima kasih Kak Jo. Dan kepada keluarga besarku, Rock Balikpapan, Kaltara, Sabah, Sarawak, saya tidak ucapin terima kasih, tapi saya ucapin selamat Anda bisa bergabung, karena pasti Anda sangat diberkati Tuhan lewat firman Tuhan yang kita dapat. Jangan lupa, jangan distract dengan corona. Yesus lebih besar daripada corona. Tidak hanya menyatakan karakter Kristus, tapi kuasa Kristus kita lepaskan ya. Mari berdoa sama saya, menyala sekali ini. Jadi makanya nanti saya berdoa supaya Kak Jo benar-benar dipersiapkan untuk tanggal 12 kita bisa kumpul lagi menutup KM tahun ini sambil kita mendengarkan pesan dari Tuhan. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Yunus untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan Pak Yunus. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah join di KM Gathering pada malam hari ini. Secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih untuk Kak Jo yang sudah menjadi berkat yang luar biasa bagi kita semua pada malam hari ini. Dan jangan lupa catat tanggalnya, save the date, tanggal 12 Desember. Kita akan sama-sama lagi gabung dalam KM Gathering seperti ini. Saya berharap semua kita, termasuk Rayon Rock Kaltara, Sabah, dan Sarawak, kita gabung lagi di KM Gathering pada tanggal 12 Desember bulan depan, KM terakhir di tahun 2020. Nanti kita akan atur acaranya, jadi nanti kita tim KM akan rapat lagi. Sebenarnya ada panitia Natal. Mungkin nanti saya akan undang Ibu Debbie ada gabung sama kita ya, KM Kilo. Nanti kita akan rapat bersama dengan tim KM untuk mempersiapkan yang terbaik di tanggal 12 Desember nanti. Saya rasa itu aja pengumuman dari saya. Jadi kita akan selesaikan. Oke, saya rasa kita akan segera mengakhiri. Pak Hero, saya serahkan untuk Pak Hero untuk doa penutup pada malam hari ini. Baiklah, enggak apa-apa Pak Yunus ya, saya cerita ya. Pak Yunus minggu ini mengalami tabrakan Bapak Ibu, ditabrak dari belakang dan tabrakan beruntun. Jadi kita doakan Pak Yunus sehat, puji Tuhan. Ibu Lina ada sedikit impact, tapi setelah di ronsen, gimana Pak Yunus? Puji Tuhan, hasil ronsennya baik-baik saja. Cuma tadi kemarin saya ketemu Pak Dr. Alvarez, Pak Dokter bilang aman-amannya cuma ada sedikit tegang di otot ya. Jadi Pak Dokter sudah kasih obat, resep obat untuk diminum dan puji Tuhan. Di awalnya nggak bisa bergerak, sakit banget, tapi hari ini mulai kemarin dan hari ini sudah mulai bisa berdiri dan jalan, tapi masih pelan-pelan gitu. Kalau saya puji Tuhan aman-aman saja. Mana peristiwanya Pak Yunus? Pak Yunus tabrakan beruntun di Kilo ya atau gimana? Iya. Jadi kemarin hari Senin ya, hari Senin kami jadi gini, kita di Rock Dewa 1 itu tahun ini tanggal 21 Desember ulang tahun yang pertama. Jadi kami bikin panitia persiapan untuk acara Natal dan ulang tahun yang pertama. Jadi setiap hari Senin kita tuh ada doa dan rapat di Kilo 21. Lalu kemarin saya lebih awal untuk pergi ke sana, jadi jam 2, jam 3 lah. Kami jalan seperti biasa lewat jalur yang sama, tiba-tiba di kilo 7 ya, kilo 7, kilo 8 lah situ, di depannya pintu masuk SMK 6 yang ada di kilo 7 atau kilo 8 itu,
tiba-tiba ada di depan saya ada mobil yang tiba-tiba ngerem mendadak, dan saya juga ikut ngerem, sudah berhenti mobil saya, jadi dua mobil, saya dan mobil di depan sudah berhenti. Saya sudah bilang, puji Tuhan, haleluya. Tiba-tiba dalam beberapa detik, pum, dari belakang, nabrak. Nah, waktu nabrak itu, ya udah, berarti saya pun mobil saya maju ke depan untuk nabrak mobil yang di depan juga. Jadi terjadilah tabrakan beruntun. Waktu saya mau turun, pusing saya, jadi saya pegangan mobil. Kok pusing ya? Istri saya sudah teriak-teriak, aduh, ada kesakitan, tapi saya mau turun untuk mau lihat siapa sih yang nabrak ini. Ambon keluar saya, pengen marah kan, woi, siapa yang nabrak itu? Tapi waktu keluar, loh kok tentara yang nabrak? Jadi, woi, ngeper juga saya. Wah, tentara ini. Ya udah, tapi puji Tuhan, ini pasti Tuhan yang beracara lah. Tentara itu kok dia baik banget, maksudnya dia datang, maaf Pak, saya yang salah, saya salah, saya sudah berusaha untuk ngerem, tapi sudah nggak sempat lagi Pak, saya ngerem, jadi dia minta maaf, dan akhirnya saya mau marah tuh nggak jadi marah karena dia sudah minta maaf duluan. Oke, jadi akhirnya dia perwira lah di TNI, dia di Yonkaf di Kilo 30, langsung dia telepon semua beberapa anak buahnya, termasuk yang anggota di Dinas Kesehatan di TNI, langsung ambulannya datang, kemudian dia telepon juga orang, nggak tahu dia kenal orang bengkel di Balikpapan, dia telepon, jadi dia bilang, Pak, sudah Bapak urus istri, nanti anak buah saya ikut Bapak ke rumah sakit mana aja, jadi nanti anak buah yang saya yang urus, nanti saya yang urus mobilnya, jadi tapi agak lama karena memang dari Kilo 30 datangnya, dan saya telepon Richard untuk bantu, karena di mobil ada banyak barang, jadi ya udah saya bantu. Akhirnya kita ke rumah sakit, sampai di rumah sakit di ronsen, puji Tuhan aman-aman saja semua tulangnya, tidak ada masalah. Lalu saya juga baik-baik saja, aman semua. Cuma memang mobil aja yang ringsek depan belakang. Tapi puji Tuhan Pak yang nabrak itu dia bertanggung jawab. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan tolong. Baiklah, kita akan selesai. Di Melbourne sekarang saya lihat sudah 11:30, sudah malam di sana. Dan kita akan akhiri ibadah kita. Sekali lagi terima kasih Kak Jo, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, dan selamat, Anda pasti diberkati Tuhan. Mari kita angkat tangan sama-sama untuk Ibu Lina. Tuhan kan berdoa untuk Ibu Lina. Dia sembuh oleh darah Yesus. Terima kasih, dia sudah ditolong Tuhan, sehingga tidak terjadi sesuatu yang serius, dan Engkau pasti akan menyempurnakan semuanya dengan darah-Mu yang luar biasa. Dan kami berkata oleh bilur-bilur darah Yesus, Ibu Lina sudah disembuhkan secara total dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk seluruh jemaat yang masih dalam keadaan sakit, mungkin dalam pergumulan, Tuhan kami berdoa damai sejahtera Tuhan menguasai kehidupan mereka. Dan oleh bilur darah Yesus mereka sembuh dan dipulihkan oleh Tuhan. Sekarang kami mengangkat tangan untuk Pak Jonathan bersama Ibu Ina sekeluarga di Melbourne. Tuhan, kami berdoa biar suara kenabian, pengajaran terus mengalir lewat berbagai platform online Tuhan hari-hari ini sampai ke ujung bumi. Kami berdoa untuk keluarga mereka sempurna di dalam perlindungan Tuhan dari segala bentuk serangan kuasa jahat dalam banyak hal, sakit atau intimidasi atau apapun Tuhan. Kami tahu Tuhan, Pak Jonathan sekeluarga, bahkan seluruh jemaat di Makassar dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, jemaat di Melbourne, semuanya Tuhan, dalam anugerah Tuhan yang ajaib. Berikan terus pewahyuan yang fresh, yang segar, untuk disuarakan Tuhan, kepada umat-Mu Tuhan, kepada jemaat di mana Engkau mau mereka mendengarkan pesan Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk hamba-Mu ini kan percaya kesempurnaan pemeliharaan perlindungan Tuhan ada atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa juga untuk keluarga besar Rock Sampit yang hari ini gembalanya Bapak Edi Chandra dipanggil Tuhan. Kami berdoa supaya jemaat Rock Sampit, khususnya keluarga besar Ibu Edi, dihibur oleh penghiburan Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Dan kami berdoa jemaat Rock Sampit akan menemukan pemimpin yang baru yang ditentukan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hebat. Bapak terima kasih. Dan aku berdoa Tuhan, kami mengangkat tangan sama-sama untuk Indonesia. Kami berkata Shalom Indonesia. Kami berkata anugerah Tuhan untuk Indonesia dan Balikpapan dan seluruh kota di mana kami berada. Kami berdoa Tuhan,
kekuatan COVID-19 ini dilumpuhkan di dalam nama Yesus, sehingga tidak memiliki kemampuan lagi untuk menyebar, apalagi untuk membunuh. Tapi kami juga diberikan hikmat oleh Tuhan, bagaimana kami bisa hidup sehat dan terus mempermuliakan Tuhan, bahkan memperluas kerajaan sorga lewat kuasa Tuhan yang diperlengkapi dalam kehidupan kami. Kami doakan pemerintah kami diberikan hikmat untuk menyelesaikan dua hal, menyelesaikan masalah ekonomi dan menyelesaikan masalah corona ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Shalom untuk Indonesia, Shalom untuk Balikpapan dan seluruh kota di mana kami tinggal hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya anugerah Tuhan hebat buat kami. Sebab kami percaya kehendak Tuhan buat kami semakin naik dan tidak turun. Kami menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masuk kami diberkati Tuhan. Dan kami memperkatakan kepada tangan kami dengan penuh iman, dengan bersungguh-sungguh, bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, saya percaya berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Dia hadapkan wajahnya kepadamu, terimalah shalom, damai sejahtera, berlimpah-limpah dalam pengharapan, saudara. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sudah diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Kita mau foto bersama dulu ya. Oh iya, foto bersama. Kita foto bersama dulu ya. Icat, tolong foto sama-sama. Admin, Icat. Hitung ini. 1, 2, 3. Oke, yang match kedua. Berisik ya. 1, 2, 3. Oke. Saya mau menyampaikan hal penting. Ada yang tanya sama saya, Pak Herol, untuk ada Balikpapan, kita coblos siapa? Saudara berdoa. Saudara berdoa. Tapi menurut saya, kita tidak diajarkan coblos kotak kosong. Ya. Jadi, dan kita juga tidak boleh tidak mengambil tanggung jawab kita untuk nyoblos. Nah, jadi jangan coblos kotak kosong ya, karena itu kalau kita coblos kotak kosong berarti akan banyak hal yang tidak baik terjadi ya, karena nanti kalau menang itu kotak kosong nanti pemerintahan akan menjadi definitif ya. Dan calon berarti cuma satu sudah ketemu sama saya. Jadi saya tidak mau terlibat politik, tapi kami sudah menyampaikan pesan saya kepada mereka supaya tolong diperhatikan, dan saya tidak ragu-ragu saudara menyampaikan pesan itu. Pak Yunus saksinya, dan ya kita harus sama-sama berpartisipasi, jangan yang tidak ada orangnya ya, jangan kotak kosong. Itu pesan saya ya. Jadi coblos fotonya. Ya, yang ada orangnya. Ada orangnya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kak Jo sampai bulan depan, Ibu Eri dan teman-teman.